Lombok FM, website www.lombokfm.com. Selanjutnya, mari kita dengarkan acara belajar mengajar bersama Pepadu Abata Lombok tingkat SD, hanya di 102,2 MHz FM Radio Lombok FM. Live streaming halaman Facebook Radio Lombok FM, aplikasi Play Store Radio Lombok FM, website www.lombokfm.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah dan yang ada di studio? Bagaimana kabarnya? Begitu juga pemirsa Radio Lombok FM. Semoga kita semua baik-baik saja ya. Gimana Fatih, Atko? Kabarnya baik? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, coba di sini lihat. Kita kedatangan dua siswa yang ganteng-ganteng dan pintar-pintar ya. Ini ada Fatih dan yang satunya Atko. Tuh lihat teman-temannya tuh yang ikut Zoom. Nah, dadah-dadah dulu, dadah-dadah. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, biasanya sebelum belajar kita harus apa biar berkah? Kita harus berdoa ya. Nah, sekarang kita berdoa dalam hati aja ya. Semuanya perhatikan. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Bunda Ros ya. Hari ini kita akan cari tahu apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Apa tema kita? Fatih Atko? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Kita jangan jauh-jauh ya, mulai dari diri kita sendiri. Coba, kita ini termasuk makhluk hidup atau bukan? Termasuk atau bukan ya kita? Termasuk. Anak-anak di rumah setuju nggak kalau kita ini termasuk makhluk hidup? Setuju? Iya setuju. Bunda juga setuju ya. Tapi Bunda mau dikasih tahu dulu. Kenapa sih kita itu termasuk makhluk hidup? Nah ayo siapa yang bisa kasih tahu Bunda? Kenapa kita termasuk makhluk hidup? Coba. Lihat ekspresi Bunda nih. Itu Bunda lagi ngapain ya? Bernafas. Iya, pinter bernafas. Apalagi? Coba yang di rumah bantu Bunda, bantu temannya yang ada di sini. Selain bernafas, kita juga apa ya? Kok kita dibilang makhluk hidup sih? Coba apa? Bergerak. Bergerak, pintar. Coba ulang. Tadi bernafas, kedua Bergerak. bergerak, pintar. Ketiga apa? Ayo, siapa yang tahu? Selain kita bernafas dan bergerak, kita ngapain nih? Bersuara. Bersuara. Iya, boleh bersuara ya. Boleh bersuara, pinter. Oke, setelah bergerak apa lagi? Adanya bersuara. Apa lagi yang ketiga? Anak-anak di rumah makan nggak? Makan nggak di rumah? Makan ya. Minum nggak di rumah? Minum nggak di rumah? Minum ya. Kita juga makan dan minum. Itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dengarkan Bunda. Siapa di sini yang ketika lahir langsung kelas 2 di Abata? Pas lahir langsung kelas 2. Nggak kecil dulu kali ya. Siapa? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita semua awalnya kecil dulu terus besar atau kita langsung besar? Kecil dulu ya. Pinter.
Pintar. Dari kecil ke besar itu kita mengalami Atau sebesar SD. kita mengalami pertumbuhan, bernapas, bergerak. Bunda perlu tulis nggak ya? Tulis ya. Pertama, bernapas. Kedua, bergerak. Ketiga, tadi apa ya ketiga ya? Memerlukan makan. Boleh bersuara ya. Tapi di sini kita memerlukan makan aja. Memerlukan makan dan minum. Apalagi? Kita tadi tumbuh ya. Temannya tumbuh apa ya? Siapa yang pas masih kecil itu langsung bisa naik sepeda? Coba. Pas kecil langsung bisa naik sepeda enggak? Langsung. Atko bilang langsung ya. Nah, Atko berarti hebat ya, masih kecil udah bisa naik sepeda. Kalau Fatih gimana? Pas 5 tahun. Oh, kalau Fatih pas 5 tahun. Mungkin maksud Atko sama ya dengan Fatih bisa pakai sepeda. Nah, itu artinya kita mengalami perkembangan. Tumbuh dan berkembang. Sepeda. Iya. Nah, 4 tahun tapi jangan. terus yang kelima apa coba? Yang kelima apa ya? Apa yang kelima coba? Selain kita bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minum, kemudian kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, lalu kita juga apa ya? Misal nih, kita punya ibu. Ibu kita melahirkan. Kemudian berkembang biak itu artinya kita bertambah banyak. Siapa di sini yang punya adik? Coba angkat tangannya yang di rumah, siapa punya adik? Aku adiknya, ini kakaknya. Oh iya, itu adiknya yang satu kakaknya. Nah iya, artinya kita ini bertambah banyak ya, punya adik-adik itu. Itu disebut berkembang biak. Apalagi? Kakak. Nah, yang keenam. Yang keenam nih. Contohnya begini. Kita upacara, itu kena sinar matahari enggak? Kena. Kena ya. Contohnya itu ada matahari, kira-kira posisi kita gimana tuh kalau tiba-tiba ada cahaya matahari? Coba pas upacara, apakah kita tiba-tiba, aduh silau, panas, gitu nggak sih? Kadang-kadang. Fatih gimana? Kalau saya pusing. Pusing, iya boleh. Pusingnya kadang-kadang kita kalau kepanasan bisa jadi pusing. Nah, itulah yang disebut dengan rangsangan atau peka terhadap rangsang. Aku diem aja sambil ngadep ke bawah. Wah, pinter. Ada yang diem aja sambil ngadep ke bawah. Pakai topi kan ya? Pasti topinya sudah menutupi terik matahari. Nggak pakai topi. Makanya upacara pakai topi dong ya. Jangan lupa. Kan pakai jilbab. Kalau pakai jilbab begini, kita tetap kena sinar matahari ya. Nah, yang ketujuh nih apa ya? Anak-anak itu selama hidup pernah buang air kecil nggak? Kebelet pipis gitu? Sampai lahir. Apa? Sampai lahir. Sejak lahir mungkin ya. Masa sampai lahir kebelet pipis? Oh, sejak lahir aku ngompol katanya. Bunda juga pas kecil mungkin gitu ya. Aduh, malunya Bunda. Wajar sih kecil. Aku nggak pernah ngompol meski masih TK. Wah, pas masih TK ngompol. Fatih gimana? Dulu ngompol nggak? Ngompol. Ngompol juga. Iya. 3 tahun nggak pernah ngompol. Astaga, 3 tahun nggak pernah ngompol.
Ya Allah, bundanya di rumah gimana tuh cara ngatasinnya? Anaknya nggak ngompol selama 3 tahun. Tapi kalau kecil itu pasti ada saat ngompol ya. Nomor 7 jadinya apa nih? Bunda tulis ngompol atau apa ya? Masa sih nomor 7 ngompol? Celana Paula. Jangan. Apa nama lainnya? Mengeluarkan. Minum. Mengeluarkan percikan apa? Bunda jadi penasaran. Gas beracun katanya memang kita tidak boleh minum juga ya, tapi bukan gas beracun ya. Apa yang lebih tepatnya? Zat Simon. Zat Simon. Ada yang tahu zat Simon? Bunda nggak tahu zat Simon. Bunda tulisnya zat sisa aja. Jadi zat sisa itu dia, kita BAK maupun BAB itu termasuk mengeluarkan zat sisa ya. Ada nggak sih yang sayang sama zat sisanya? Contohnya pas kencing diisi botol, ditaruh di kamarnya, bilangnya sayang sama ngompolnya sayang. Ada nggak yang begitu? Enggak, kenapa kita nggak mau tuh kalau ada zat sisa harus di botol, kenapa? Kok jadi bahas kayak gini sih? Biar ngerti ya. Oke, stop dulu deh. Intinya adalah mengeluarkan zat sisa. Saat kok protes, teman-teman dia bilang, kok lama-lama jadi bahas ginian ya? Mungkin dia ngerasa gimana gitu. Ya udah deh, kita stop sampai mengeluarkan zat sisa ya. Fatih tenang-tenang aja. Nah, itulah dia kenapa disebut makhluk hidup. Nah, coba sekarang perhatikan Bunda. Setelah kita tahu kenapa kita sebagai manusia disebut makhluk hidup, nah sekarang apa sih makhluk hidup itu? Kalau kita mau ditanya, kamu tahu nggak sih makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup adalah, coba, siapa yang tahu? Oke, pengertiannya adalah makhluk hidup. Yang membutuhkan makanan. Anak-anak bawa buku nggak? Boleh dicatat ya. Makhluk hidup adalah segala sesuatu. Yang apa? Segala sesuatu yang jelas bernafas. Segala sesuatu yang bernafas. Dan minuman. Bantu Bunda coba Fatih dan Atko. Segala sesuatu yang bernapas. Apa lagi? Oke, pelan-pelan. Tangan Bunda cuma satu nulisnya ya. Bergerak memerlukan makan dan minum. Bergerak. Memerlukan makan dan Mama. minum. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Apalagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Rangsang. Berkembang biak. Peka terhadap rangsang. Itu rangsang itu artinya yang mempengaruhi tubuh kita dari luar. Contohnya sinar matahari itu namanya rangsang ya, peka terhadap rangsang. Kamu juga tengok. Nah, terakhir apa nih? Mengeluarkan zat sisa. Iya, pinter. Ambil aja minum. Bilang bapak saya itu aja. Nah, inilah dia makhluk hidup anak-anak. Makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang bisa bernapas, bergerak. Lanjutkan Fatih dan Atko. Fatih dulu, yang bisa bernapas, bergerak, apalagi? Memerlukan makan dan minum. Ya, terus giliran Atko. Tumbuh dan berkembang, terus. Berkembang biak. Lagi 2, peka terhadap rangsang. Terakhir. Mengeluarkan zat sisa. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah, pinter ya. Good. Nah, Bunda mau nanya nih. Di sekitar kita, yang anak-anak rasa bisa bergerak tuh, apakah cuma manusia? No. Lalu, apa juga yang bisa bergerak? Hewan. Apalagi? Serangga. Serangga. Oke.
Oke. Coba Bunda tulis dulu di sini ya. Tadi Fatih jawab hewan. Menurut Atko apa lagi yang bisa bergerak di sekitar kita? Cacing. Jerapah. Oke, Bunda tulis aja deh jerapah. Tadi ada yang menjawab pohon ya, temannya di rumah. Pohon. Nah, Atko, kuda bisa bergerak enggak? Bisa. Oke, Bunda tulis kuda. Apalagi? Siapa yang pernah melihat bunga itu jalan sendiri anak-anak? Misalnya anak-anak punya pot di rumah, ditanamin bunga. Bisa nggak tuh jalan sendiri? Corona. Apa? Corona. Wah, ada yang menjawab virus corona juga ya. Apalagi? Bakteri. Apa? Bakteri. Bakteri. Apalagi? Apa jawab? Kotoran. Apa? Kotoran. Bunda rasa kotoran itu tidak bergerak kah? Debu. Oh, debu. Oh, debu gitu ya. Oke. Itu yang bisa bergerak debu ya. Apalagi kira-kira? Nah, Bunda coba stop sampai di sini. Jadi intinya yang bisa bergerak tadi pas kita jawab itu adalah selain kita sebagai manusia, ada apa lagi? Hewan, kuda dan jerapah termasuk hewan atau tumbuhan? Air. Hewan ya. Kuda dan jerapah termasuk hewan. Oke. Kalau pohon gimana? Apakah pohon itu hewan? Tumbuhan. Hewan itu tumbuhan ya. Oke. Itu kelas 1, Bab. Oke, itu kelas 1. Mudahan masih ingat ya. Nah, jadi ada nggak sih yang bisa bantu makhluk hidup itu ada berapa? Anak-anak ada berapa jenis makhluk hidup? Makhluk hidup ada. Bunda kasih tahu makhluk hidup itu ada 3. Pertama manusia. Tiga tanaman atau tumbuhan. Yaitu manusia. Obat. Hewan. Benda mati yang tanaman. Terakhir tanaman atau tumbuhan. Pintar. Perhatikan ya. Di sini Bunda sudah menyediakan beberapa gambar. Yang tahu harus jawab dong ya. Oh, tentu pintar. Nah, lihat deh. Nah, coba lihat. Tuh. Nggak kelihatan. Sebelah kanan Bunda ada manusia dan Boneka. boneka. Dari yang 2 ini, mana sih yang termasuk makhluk hidup? Manusia atau boneka? Manusia. Pinter ya manusia. Kenapa nih bonekanya bukan makhluk hidup Bunda? Karena dia tidak Bernapas atau bergerak. pinter Atko. Dia tidak bernapas atau bergerak ya. Kemudian, Patih, kenapa bonekanya ini bukan makhluk hidup? Tidak berkembang biak Iya, tidak berkembang biak anak-anak. Siapa di sini yang pernah membeli 1 buah boneka bagus? Tiba-tiba beberapa bulan kemudian boneka menjadi penuh di kamarnya. Nah, jin dong ya. Aku sih beli Barbie Islam. Apalagi? Pas datang nggak ada Islamnya. Iya benar. Pergi beli Barbie Islam. Nah, Barbie-nya itu pasti kalau nggak nambah beli, nggak akan dia jadi Karena jilbabnya yang habis. Oh, jilbabnya yang habis. Oh, jadi dia beli boneka Islam itu ada jilbabnya ya. Pasti jilbabnya ganti-ganti. Oke, Bunda setuju nih karena bonekanya tidak bernapas, bergerak dan berkembang biak. Apalagi siapa yang pernah kasih boneka makan?
Nggak ada kerjaan ya kasih boneka makan? Oke, Bunda tahu. Pasti boneka bukan makhluk hidup. Coba sekarang yang punya boneka, cubit tuh bonekanya. Keras-keras nggak apa-apa, cubit bonekanya yang punya boneka. Nah itu coba dicubit bonekanya. Dengerin, apakah bonekanya bilang sakit? Enggak. Ya iyalah bonekanya nggak bilang sakit ya. Karena bonekanya tidak peka terhadap rangsang. Nah itu kan boneka. Di depan kita ada Atko sama Fatih. Coba kita tes. Yang cubit di sini adalah Fatih deh. Yang dicubit adalah Atko. Coba Fatih cubit Atko. Itu sakit nggak Atko? Sakit ya. Karena kita adalah makhluk hidup. Pinter. Gitu anak-anak. Sudah tahu ya. Jadi yang makhluk hidup di sini adalah manusia. Bunda sudah tulis manusia. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar yang ketiga ya. Ini ada gambar yang kedua, maaf anak-anak. Tuh, siapa yang suka naik kuda? Saya. Oh, masa suka naik kuda ya? Kuda ini tadi kita sudah bahas termasuk hewan atau tumbuhan atau manusia kuda? Hewan. Hewan, pinter. Iya. Gambar yang satunya ini apa ya? Mobilan. Lebih tepatnya mobilan ya. Mana yang termasuk makhluk hidup? Atko dan Fatih? Hewan. Kenapa hewan ini termasuk makhluk hidup? Coba yang di rumah karena? Memerlukan makanan. Iya, memerlukan makanan. Siapa di rumahnya ini yang punya hewan peliharaan? Kasih tahu Bunda. Saya. Pelihara apa? Ikan. Ikan. Oke, ada yang pelihara kucing? Ada. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa hewan termasuk makhluk hidup yang memerlukan makan dan memerlukan minum. Yang punya kucing di sini harus rajin kasih kucingnya makan ya. Jangan sampai bilang begini, kucingku kan kuat, dia nggak dikasih makan 5 hari tetap bertahan hidup. Nah, kira-kira kucingnya akan bisa lari atau mati? Mati ya, pintar. Kucingnya pasti mati. Jadi anak-anak yang punya makhluk hidup di rumah yang dipelihara hewan harus rajin memberi makan hewannya ya. Bukan hanya kucing. Yang pelihara kuda di rumah, kasih makan kudanya. Yang pelihara ular, harimau, kasih makan. Oke? Kemudian mobil-mobilan. Siapa punya mobil-mobilan? Nah, coba perhatiin mobilnya itu pas malam-malam. Pas semua orang tidur. Kira-kira mobilnya nih jalan nggak ya? Jalan nggak mobilnya? Bergerak nggak? Kecuali kuncinya masih di dalam. Oh iya, itu yang pakai kunci ya. Jadi kalau nggak pakai kunci maupun pakai kunci sama aja. Kalau tidak dikendalikan, mobilnya tidak akan bergerak. Pinter. Oke, sebelum kita lanjut, Bunda akan menutup. Coba dua-duanya berdiri di sini. Atko berdiri sini. Tutupin teman-temannya biar nggak lihat. Gini aja. Siapa juga yang bisa? Gini aja. Nah, tutupin biar teman-temannya nggak ngelihat. Nah, gitu aja ya tulisannya ya. Anak-anak masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Bernapas. Oke, bernapas. Terus? Makan. Minum. Oke, makan, minum. Apalagi? Bermandi. Mandi. Ya, butuh mandi biar bersih ya. Nah, bernapas, memerlukan makan. Ketiga? Berkembang biak. Selanjutnya? Olahraga. Dia bisa olahraga. Hewan apa yang suka olahraga? Yang suka ngajak kucingnya lari-larian di jalan. Misalnya pas lagi Car Free Day di Udayana. Kucingnya diajak olahraga, berarti kucingnya bergerak. Apa lagi? Bernapas, memerlukan makan.
bergerak, berkembang, tumbuh dan Bang. berkembang. Apa lagi? Berkembang Ya. peka terhadap rangsang. Dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa seperti kita manusia ya. Seperti itu. Udah. Atko dan Fatih terima kasih sudah membantu Bunda. Iya. Selanjutnya apa ya? Bunda punya banyak sekali gambar untuk anak-anak ya. Tadi kita sudah membahas manusia terus, hewan dan tumbuhan terus. Tapi kita juga perlu membahas satu-satu. Contoh, di sini ada bernapas ya. Manusia bernapas itu menggunakan apa? Apa ya? Adakah yang menjawab manusia bernapas menggunakan insang? Paru-paru. Paru-paru, pintar. Paru-paru ya. Apalagi? Nah, Bunda kasih lihat anak-anak. Siapa di sini yang pernah bercermin dan ingin melihat paru-parunya? Pernahkah bercermin terus kelihatan paru-parunya? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Jadi kenapa gak kelihatan anak-anak paru-paru kita? Virtual. Ada kulit yang menutupi. Boleh. Apa lagi? Karena di dalam tubuh. Pintar. Karena di dalam tubuh paru-paru kita. Apa lagi? Bunda rasa cukup ya, karena paru-paru kita itu ada di dalam dan dia tertutupi oleh kulit dan daging kita. Setuju, Fatih? Oke, jadi paru-paru kita berada di dalam dan tertutupi oleh kulit. Jadi anak-anak jangan heran. Sekarang saat Bunda menjelaskan, ada anak-anak yang kemudian bercermin. Ditanya sama bundanya di rumah, "Nak, ngapain?" "Ini lagi belajar online, mau lihat paru-paru." Jelas dong paru-paru tidak terlihat anak-anak ya. Kecuali dalam virtual. Ya, kecuali kita pergi memeriksa ke dokter, bilang, "Dokter, saya mau lihat paru-paru saya." Nah, nanti dikasih lihat ya. Ada alatnya. Apa lagi? Itu kan manusia, Nana. Coba sebutin Bunda sekarang hewan yang bernapas. Sebutin Bunda. Contoh kecilnya itu adalah ini, Fatih. Oke, ini adalah Mata. ikan. Pakai mic-nya. Pintar. Adakah yang bilang ini kucing? Enggak ya, Bunda yakin semua tahu ini adalah ikan. Yang punya ikan di rumah tahu nggak ikannya bernapas pakai apa? Pintar, pakai insang. Pakai insang. Mana namanya insang, anak-anak? Yang mana? Ini ya insang. Apakah insangnya yang ini? Coba kita tanya Fatih dan Atko, mana yang termasuk insang? Kasih lihat teman-temannya. Apakah ini insang? Ini namanya mata. Lalu insang yang mana? Yang ini. Dua-duanya boleh maju, tunjukin temannya sini ke depan, kasih tahu. Ini namanya insang ya. Kalau mau tahu, kalau mau lihat, jangan dibunuh hewan peliharaannya. Bundanya nanti tanya, "Bunda, beliin ikan." Nanti kalau mau masak kasih lihat insangnya yang mana. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Pakai masker lakban itu. Apa lagi? Itu yang Nah, paling pojok kan. anak-anak ada yang suka nggak sama hewan yang satu ini? Bukan. Cacing. Ini adalah cacing tanah. Siapa di sini yang suka pelihara cacing tanah? Jadiin cacing tanah temennya tidur. No.
Ada nggak yang suka cacing tanah? Enggak. Nggak pernah. Katanya Atko, nggak ada yang suka dan nggak akan pernah ada yang suka sama yang namanya cacing tanah. Kalau Fatih suka nggak? Suka nyari-nyari. Oh, suka nyari-nyari ya. Siapa yang suka mancing? Yang pintar. Yang suka mancing pasti tahu dong cacing tanah kita pakai buat apa? Umpan. Umpan gitu ya. Boleh. Yang penting anak-anak berani pegangnya dan tidak merasa jijik. Oke, Bunda, pertanyaannya adalah ini bernapas pakai apa ya? Tuh. Udara di tanah. Bernapas pakai apa ya kalau cacing? Kulit. Pinter, ada yang menjawab kulitnya. Siapa yang pernah lihat cacing itu nggak bisa diem-diem? Cacing itu suka bergulung. Kulitnya itu mengembang dan mengempis anak-anak. Dia bisa bergerak seperti ini dia. Kulitnya itu akan bergerak kulitnya. Itu karena dia bernafas menggunakan kulit ya. Jadi kulitnya itu akan kembang kempis dan kita sangat ngeri melihatnya. Tapi ini juga bermanfaat anak-anak. Jangan sampai anak-anak mancing pakai kue bolu. Karena nggak suka cacing pakai kue bolu. Ada yang begitu? Enggak ya. Fatih dan Atko kalau mancing pakai bolu enggak kalau nggak bisa pakai ini? Enggak. Enggak ya. Jadi kalian harus kalau suka mancing harus berani pegang cacing ya. Siapa yang pernah lihat tumbuhan bernafas? Tumbuhan bernafas. Kan tumbuhan juga makhluk hidup. Tuh, lihat. Oke. Jadi tumbuhan itu bisa bernapas anak-anak. Walaupun kalian amati di malam hari, walaupun kalian dalam keadaan tidak mengantuk, nggak akan kelihatan itu hidungnya, itu daunnya. Karena dia tidak bernapas pakai hidung. Harus pakai apa? Teleskop ya lihatnya. Oke, karena kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Jadi nama alat pernapasannya itu adalah stomata. Pintar. Jadi jangan bilang tumbuhan itu tidak bernapas anak-anak. Tumbuhan juga bernapas. Kemudian bergerak. Coba keduanya olahraga di depan Bunda. Jogging aja. Olahraga apa aja deh. Terserah, yang penting bergerak. Kan kita manusia, jadi kita termasuk makhluk hidup yang bisa bergerak ya. Silat. Kita lihat Atko dan Fatih silat, dia bergerak itu pas silatnya. 1, 2, terserah gimana. 1, 2, 3. Iya. Nah, terus lagi dua gaya. Ini gaya pertama, gaya kedua. Hiya. Oke. Gaya terakhir. Lagi 1, 2, 3. Set. Iya, Bunda nggak bisa ya, jadi Bunda nggak ikut anak-anak. Jadi itulah manusia ketika bergerak. Kalian kalau bergerak entah apapun. Ada yang suka bantu ibunya masak? Ada. Nah itu kan tangannya bergerak tuh, mungkin menggoreng tahu itu ya. Kemudian apa lagi? Yang main bola bergerak enggak? Bergerak. Apanya yang digerakkan pas main bola? Apakah kepalanya yang menendang bola? Kaki ya, kakinya menendang bola. Itu kita manusia. Kalau hewan anak-anak yang punya ikan, coba nanti diperhatikan ikannya bergerak pakai apa? Ikan bergerak pakai apa? Pakai apa? Pakai ekor. Pakai sirip. Ya, coba perhatikan di ikan itu nanti. Ada dia begini dia bergeraknya. Ada enggak ikan yang bergerak seperti ini? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada ikan tuh bergeraknya seperti ini. Mereka berenang menggunakan sirip ya. Kemudian tumbuhan anak-anak. Tumbuhan ini anak-anak pernah lihat bergerak enggak? Pernah. Gimana caranya bergerak? Dia begini.
Tumbuhan itu begini anak-anak. Itu karena ada angin sepoi-sepoi membuat tanamannya bergerak. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa melihat pergerakan tanaman. Karena pergerakan tanaman itu mengikuti cahaya matahari ya. Misalnya mataharinya di sana, ya udah dia bergeraknya ke sana. Akar bergerak enggak? Bergerak akar. Iya. Buktinya akar itu akan mencari air dan mineral yang ada di tanah ya. Jadi kalian kalau punya tanaman jangan lupa disiram. Ya. Iya, jangan bilang gini. Saya punya tanaman. Tanamannya ini kuat loh, Bunda. Saya nggak kasih minum. Beda ya. Kalau tadi kita bahas hewan, kita beri makan. Sekarang ini minum kita bahas ya. Tumbuhan itu kasih minum dia. Siram pakai air ya. Tapi air yang bagus anak-anak. Jangan air yang jelek. Contohnya ibunya masak sop-sopan ya. Ibunya masak sop-sopan. Sop biasa. Nanti anak-anak siram air tanamannya, ganti air biasa menjadi air sop-sopan ya. Tidak bisa, dia lebih suka air karena air itu mengandung mineral ya. Jadi dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu bergerak. Memerlukan makan dan minum. Tadi sedikit kita sudah bahas. Bunda ingin ingatkan lagi. Anak-anak itu makan sehari berapa kali? 3. Oke, umumnya 3 ya. Siapa yang makannya 1 kali sehari? Fatih berapa kali? 3. Kapan? Pagi. Siang Dan malam. Oke, Atko berapa kali? 2. 2. Kapan? Pagi sama sore. Oh, pagi sama sore. Atko nggak lapar apa siangnya? Tidur. Oh, tidur. Atko tidur ya anak-anak. Jadi dia makannya 2 kali sehari. Kalau boleh, Bunda sarankan makannya harus teratur. 3 kali sehari ya. Nah, perhatikan. Coba di sini Fatih berdiri di sini, Atko berdiri di sini. Untung aja aku nggak Oke. Nah, Fatih makan 3 kali sehari. Sedangkan Atko 2 kali sehari anak-anak. Kira-kira kalau dua-duanya lomba sepedahan nih, dua-duanya bisa balap sepeda. Kira-kira yang menang itu siapa sih? Sama-sama bisa pakai sepeda. Yang satu Fatih makan 3 kali sehari. Atko makannya cuma 2 kali sehari. Kira-kira siapa yang menang? 50 hari. Siapa? 50. Fatih atau Atko? Fatih, kenapa? Karena makan 3 kali sehari. Betul ya. Ini hanya perumpamaan ya anak-anak. Dan ternyata bisa jadi yang lebih besar peluangnya menang itu adalah Fatih. Tetapi kalau Fatih cuma makannya segini anak-anak. Segini nasinya sekali makan dia. Sedangkan Atko walaupun 2 kali, dia itu 2 piring anak-anak. Siapa yang menang? Hom Pimpa. Nggak bisa Hom Pimpa ya. Harus kita yang tentukan. Siapa yang menang? Fatih makannya 3 kali sehari segini. Atko dia 2 piring 2 kali makan. Mana yang menang? Atko. Seperti itu anak-anak. Ya, boleh kembali ke tempatnya. Makasih. Ya. Anak-anak harus makan yang teratur ya, dan jangan berlebihan. Siapa yang tahu kenapa sih kita itu harus makan? Kenapa kita harus makan? Kalau nggak bisa mati kata Atko. Kalau kata Fatih, kenapa kita harus makan? Biar gede. Biar badannya gede. Ya betul, Bunda setuju. Kalau anak-anak di rumah, kenapa harus makan? Biar sehat, pinter. Biar apa lagi? Berenergi, pinter. Apa lagi? Gemuk, pinter ya. Hebat. Coba tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua.
semua? Sudah tahu ya. Jadi kita itu makan untuk memperoleh energi anak-anak. Energi kita gunakan untuk beraktivitas ya. Jangan sampai tidak makan ya. Apakah hewan juga begitu? Iya. Betul, hewan juga begitu ya. Contohnya, kuda makanannya apa? Siapa yang bilang kuda suka sop-sopan? Angkat tangan. Kuda suka sop sejak kapan? Kuda suka sop sejak kapan? Nah, pinter. Bunda suka ya. Memang kuda itu tidak makan sop-sopan anak-anak. Dia tidak suka bakso pastinya. Biasanya bakso itu ada di sop-sopan dia. Jadi kuda itu memakan rumput. Pinter. Jadi seperti itu manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makan dan minum. Kemudian apa lagi? Tumbuh dan berkembang anak-anak. Siapa yang tahu tumbuh itu seperti apa? Tumbuh itu artinya bertambah tinggi ukuran tubuh kita ya. Bunda ini kira-kira 159 cm anak-anak. Anak-anak sekarang yang masih tingginya segini seperti Atko dan Fatih, kira-kira nanti bisa nggak sih tingginya sama seperti Bunda? Bisa ya, karena itu kuat makan, jadinya ukuran badannya juga bertambah tinggi. Siapa yang bertambah ke samping ukuran badannya karena suka makan? Siapa? Siapa? Bertambah ukuran badan ke samping itu artinya melar ya anak-anak. Dia jadi gemuk. Betul sekali. Ada yang gemuk juga, kemudian bertambah tinggi. Kemudian berkembang. Berkembang anak-anak. Siapa yang tahu apa itu berkembang? Anak-anak dulu bisa menulis enggak? Baru lahir masih oe gitu kan. Tiba-tiba datang seseorang bilang gini, coba tes nih baru lahir. Bisa nulis nggak? Bisa nulis. Nah, atau tulisin deh lirik lagu misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Kenapa? Karena masih bayi. Karena masih bayi. Pegang pensil aja Atko bilang nggak ngerti ya. Kemudian Fatih bilang tadi apa? Karena masih bayi. Sekarang Bunda mau tanya, siapa yang sudah bisa menulis? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Saya. Wah, semua angkat tangan. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah bisa menulis. Pintar ya. Itu artinya tubuh kita mengalami perkembangan. Itu sebabnya kita perlu belanja. Atau bilang belanja. Kita perlu berkembang, oleh sebab itu kita harus belajar ya. Bukan belanja anak-anak, tapi belajar bagaimana cara menulis dan menghitung ya. Apalagi kalau hewan, bagaimana dia bisa berkembang hewan? Ada yang tahu? Coba perhatikan kucing anak-anak. Mereka itu kalau jalan pelan-pelan dan masih tertatih-tatih seperti Bunda nih, lihat. Dia tuh berjalannya seperti ini anak-anak. Kayak zombie sebenarnya ya. Karena dia tuh masih kecil. Coba lihat kalau dia udah besar nanti. Dia bisa berlari. Bahkan kalau anak ajak dia balapan, anak-anak bisa kalah lari kalau belum makan. Nah, jadi seperti itu. Mengerti? Mengerti ya. Apalagi tumbuhan misalnya anak-anak. Tumbuhan itu, apakah kalian menanamnya terlebih dahulu baru dia bisa berkembang, kemudian berbuah menjadi mangga? Atau tiba-tiba langsung ada bim salabim, wahai pohon mangga, muncullah di dalam kamar saya. Tiba-tiba ada pohon mangga. Bisa enggak seperti itu anak-anak? Tidak. Berarti dia awalnya kita tanam
dulu. Kemudian dia akan tumbuh semakin besar sampai sampai dia lebih tinggi malahan anak-anak pohon mangga itu dari kita. Dia jadi lebih tinggi. Kemudian dia berkembang. Buktinya apa? Dia berbunga ya. Siapa suka bunga mangga di sini? Ada yang angkat tangan? Suka bunga mangga? Enggak. Kebanyakan lebih suka buah mangga ya, mungkin yang suka berujak mungkin, atau yang suka yang matang mungkin, boleh. Suka berujak, berarti Atko suka yang matang ya. Fatih suka yang mana? Sama Atko ya, berarti Fatih juga suka berujak, artinya mangga yang mentah. Nah, itulah tumbuh dan berkembang. Coba berkembang biak anak-anak. Tadi kita sudah bahas sedikit. Ada yang masih ingat bagaimana itu berkembang biak? Coba Fatih, bagaimana itu berkembang biak? Lahir dan berkembang demi Lamanya. Iya. Lahir dan berkembang sedikit demi sedikit, katanya Atko. Buktinya sedikit demi sedikit, ibu kita melahirkan adik kita satu dulu. Ada enggak tiba-tiba ibunya melahirkan 10 anak? Ada enggak? Ada enggak? Ada ya, tapi itu jarang anak-anak. Ini adalah fenomena yang sangat luar biasa. Kembar 10 langsung banyak ya. Setelah lahir satu, kita jadi kakak misalnya. Lahir lagi, berarti dia jadi Ayam bisa. adik kita ya. Ayam, siapa yang pernah lihat ayam melahirkan anak-anak? Tiba-tiba, saya, mana itu yang bilang saya? Ayam itu bertelur atau melahirkan? Bertelur. Bertelur ya. Siapa yang pernah ceplok anak ayam? Siapa yang pernah makan apa ceplokan ayam? Tiba-tiba di teflonnya itu yang ada adalah anak ayam. Nah, Atko dan Fatih, yang ada itu anak ayam langsung atau telurnya dulu? Enggak pernah? Pasti bundanya di rumah. Telur ya, karena ayam itu bertelur anak-anak. Untuk berkembang biak ini ada 2 ya. Kita belajarnya 2 saja dulu, yaitu melahirkan dan bertelur. Siapa itu yang enggak tahu kalau ternyata ayam itu ini ya. Nah, Bunda kasih lihat sebuah gambar deh. Tuh. Unyu banget gambarnya, lihat deh. Coba semua lihat, Atko dan Fatih. Ini gambar apa ya? Tuh. Ada guguk atau anjing. Ada guguk atau anjing. Apa lagi? Anjing. Coba Bunda lihat dulu. Yang mana menurut anak-anak anjing dan kucing ini? Jangan sampai kebalik ya. Yang bawah. Yang bawah ini apa ya? Guguk. Kalau anak kecil bilangnya guguk. Kalau Bunda ngajar nggak bilang guguk ya anak-anak. Langsung aja anjing namanya. Kemudian yang di atas ini apa? Kucing. Keduanya berkembang biak dengan cara Melahirkan. Siapa yang pernah lihat telur anjing? Karena anjing itu bukan bertelur, tapi melahirkan ya. Bagi anak-anak yang suka memelihara kucing, dirawat baik-baik anak kucingnya. Biar dia juga sayang sama anak-anak dan tidak menjadi galak. Nih Bunda mau kasih lihat lagi. Ini apa ya? Ayam. Ini ayam bener. Lihat deh jelas-jelas. Ayam. Oh, iya. Ayamnya ini lagi apa ya? Bertelur. Bertelur, pintar Atko. Ayamnya sedang bertelur. Ini ayamnya sedang berkembang biak dengan cara Bertelur. Pinter semuanya. Jangan sampai salah ada yang bilang ayam itu melahirkan. Apalagi selain bertelur? Peka terhadap rangsang, anak-anak. Peka terhadap rangsang. Ada itu bertelur. Bertelur tuh. Peka terhadap rangsang.
tadi kita sudah praktekin ya, peka terhadap rangsang itu contohnya. Kalau kita cubit boneka, bonekanya tidak menanggapi, bonekanya tidak bisa bilang sakit. Kalau manusia, coba lagi sekali ya, biar lebih jelas. Lagi sekali, sekarang giliran. Jangan Fatih aja yang cubit Atko. Sekarang Atko deh yang cubit Fatih. Jangan dibalas keras-keras ya. Wah, ayo. Siap? Cubit. 1, pelan-pelan. 2, 3. Oke. Ada rasanya enggak? Ada rasanya anak-anak. Kalau kita dicubit orang, ada rasanya. Siapa yang pernah dicubit tapi ternyata tidak ada orang di sampingnya? Siapa yang pernah dicubit tidak ada orang di sampingnya? Siapa? Tapi kena jepitan. Nah, jangan-jangan itu yang cubit jin ya, nggak ada rasanya ya. Jadi yang cubitnya juga harus sama-sama makhluk hidup ya, betul. Pintar. Apalagi peka terhadap rangsang. Kira-kira anak, kalau ada kucing tiba-tiba hujan, kucingnya mandi hujan atau mencari tempat berteduh? Berteduh lah. Kucing kalau kehujanan cari tempat berteduh atau main hujan sama teman-temannya? Berteduh lah. Itu artinya dia tidak mau kedinginan ya. Jadi hujan itu termasuk rangsangan anak-anak. Itulah rangsangan yang berasal dari luar tubuh kita. Setuju? Setuju. Jadi seperti itu ya. Apalagi saling cubit udah. Pasti semuanya sudah mengerti ya. Nah, mengeluarkan zat sisa. Pernah melihat hewan pipis? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Suka nggak lihat hewan pipis? Apalagi pipis di dekat kamarnya misalnya. Siapa yang suka? Ada yang suka? Atau pas lihat ada kucing pipis, ambil botol, buka botol, langsung diginiin botolnya. Sayang katanya. Buang. Iya betul, ngapain kita simpan kencing kucing ya? Begitu juga pipis dari anak-anak sendiri. Itulah sebabnya kita pipisnya itu harus di kamar mandi anak-anak. Siapa di sini yang pernah pipis depan TV? Coba, Atko, Fatih pernah nggak pipis depan TV? Mana bisa? Fatih bisa nggak? Tapi pas bayi. Oh iya, pas bayi itu anak-anak kita bisa ngumpul di mana saja ya. Digendong bapak ibu, pipis. Gendong kucing masih kecil, dipipisin. Nah, seperti itu ya. Dan Bunda tidak mungkin memperlihatkan foto anak-anak yang lagi pipis, apalagi buang air besar. Atko bilang, kok bahas itu sih? Ya udah deh, intinya itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup ya. Anak-anak, coba ambil pensil anak-anak sekarang. Pensil mana pensil? Atko nggak bawa ya. Bunda kasih Atko sama Fatih spidol. Nih. Ya, nanti Bunda mau kasih kalian kejutan anak-anak. Bunda punya kejutan. Sudah ambil buku? Ambil buku, ambil pensil. Ya, Bunda cuma bilang buku pensil anak-anak. Jangan ada yang pergi buka kulkas ya. Buka kulkas kemudian mengambil makanan atau minuman. Sudah? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Oke, sekarang kita mau mulai. Di sini anak-anak harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi. Tapi sebelumnya Bunda ingin bertanya, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Kalau Bunda yang nutup, jelas dong, nggak kelihatan ya. Tuh. Jangan baca yang ini. Jangan baca yang ini anak-anak. Siapa yang jujur di sini? Kalau yang jujur pasti jawab pertanyaan Bunda itu sambil merem dia. Ingat-ingat Bunda tadi jelasin apa ya. Nah begitu. Coba semuanya merem sekarang. Merem.
Sudah. Oke, jangan ada yang pegang pensil, buku. Nggak ada yang pegang pensil, buku dulu. Udah, oke. Siap? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Berkembang biak. Boleh, ada yang jawab berkembang biak. Apa lagi? Bernapas. Bergerak. Boleh, apa lagi? Bernapas, berkembang biak, bergerak. Apa lagi? Oke, makan sama minum. Apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Apa lagi dua? Lagi dua. Makanan dan minuman. Sudah, makan dan minum. Itu paling diingat ya. Oke, berkembang biak sudah. Peka. Terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Terakhir. Mengeluarkan zat sisa. Pintar, tepuk tangan buat kita semua. Yeay, tepuk tangan. Barulah sekarang Ana siap-siapkan pensil dan buku. Atko dan Fatih sudah ada spidol ya. Bunda boleh hapus nggak ya? Bunda hapus ini aja ya. Pak, anunya Pak, apa namanya? Nah, di sini Atko sama Fatih itu nggak ada yang boleh sang lihat anak-anak, nggak ada yang boleh nyontek. Termasuk anak-anak yang nonton adik kakak, bilangin sama adik atau kakaknya tidak boleh menyontek, harus jujur ya. Ayo coba di sini Fatih. Sini Fatih. Semuanya tulis nomor 1. Ya, sini. Tulis nomor 1. Gak ada yang boleh nengok ya. Atko dan Fatih gak ada yang boleh nengok. Ya. Hapus dulu, hapus. Enggak, langsung aja nomor 1, Fatih. Fatih tulis nomor 1, kemudian langsung tutup. Nggak boleh kelihatan kamera, nggak boleh. Atko nggak boleh jawabannya kelihatan kamera. Tulis nomor 1 di sini, Atko. 1, udah nomor 1. Udah nomor 1. Oke, belum, hapus. Nah, anak-anak sudah jawab belum? Tutup ya. Jawab dah sekarang. Lihat pertanyaannya dulu, lihat pertanyaannya. Itu. Nah, nomor 1. Oke. Di bawah ini yang bukan termasuk makhluk hidup adalah jawab. Nggak ada boleh kelihatan kamera. Ya, langsung jawabannya. A, B, C, atau D. Langsung jawabannya. Tulis atau Pakai huruf. Iya, pakai huruf A, B, C, atau D, anak ya. C atau D? Iya. Nggak boleh kelihatan kamera, nggak boleh ada yang nyontek. Kalau semuanya sudah dah, tutup langsung. Ya, tutup ya. Jangan balik badan dulu, Dah. Up. Di bawah ini yang bukan termasuk makhluk hidup adalah ada yang jawab C. Apa lagi? Semua jawab C. 100. Jawabannya adalah C. Kita lihat jawabannya Atko sama Fatih. Dia tulisnya pasir, anak-anak. Sama aja ya, ini C. Oke, hore. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pasir. Nomor 2, siap-siap. Nggak ada boleh nyontek, nggak ada tengok-tengok. Yuk. Di bawah ini. Ayo, nomor 2, tulis nomor 2. Nomor 2, Atko. Nggak ada boleh tengok-tengok. Ciri-ciri makhluk hidup berikut yang benar. Kecuali itu artinya yang bukan, anak-anak. Yang bukan ciri-ciri makhluk hidup. Jangan sebut. Iya, benar. Langsung tulis jawabannya aja ya. Tutup, dua-duanya tutup. Nggak ada boleh kelihatan kamera. Fatih tulisnya itu harus A, B, C, atau D aja. Biar nggak panjang. Sudah, anak-anak. Jangan sebut jawabannya. Sebutnya samaan aja nanti. Udah? 1, 2, 3. Jawabannya apa nomor 2? Apa? C. Tidak dapat berpindah tempat.
tempat. Padahal kita bisa kemana-mana ya. Kalau kita termasuk makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah C. Nanti anak-anak hitung sendiri skornya ya. Mampu berkembang biak. Jawaban Fatih tidak dapat berpindah tempat. Atko C. Oke, dua-duanya juga betul ya. Ye. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Oke, silahkan dijawab tanpa ada yang menyontek. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber. Gak ada yang boleh sebut, tulis langsung anak-anak. Sudah? Oke, tutup. Dah. Oke, sudah? Jawabannya adalah 1, 2, 3. B. Energi. Pinter. Atko dan Fatih jawabannya energi. Energi. Ye, betul ya. Nomor 4. Sini kayaknya belajar. Ikan dapat berenang. Nah, tuh. Siapa punya ikan tuh? Nah, ini dia. Iya. Silahkan jawab anak-anak. Kiri pelan. B. Disebut semua jawaban. Yang mana bacanya? Ikan dapat berenang. Tutup jawabannya dua-duanya. Ikan dapat berenang bebas di dalam air menggunakan sisik, A, B, sirip, C, perut, D, insang. Mana yang benar? 1, 2, 3. Apa jawabannya? Sirip. B ya. Atko jawab B, pinter. Fatih jawab B juga. Kita lanjut atau gimana, Nana? Berenang sirip sih ya. Sirip ya kalau berenang ya. Oke, anak-anak karena waktu kita sudah habis, kita sudahi dulu ya. Tak terasa kita sudah belajar sejam anak-anak. Oke. Dua-duanya boleh kembali ke tempat duduk. Fatih dan Atko. Ini punya Fatih. Ini punya Atko. Jawabannya benar semua ya. Jawaban anak-anak benar semua. Anak-anak mendapatkan nilai berapa? 10. Yang kalau benar semua, walaupun sampai nomor 4, itu Bunda gak kasih 10 ya. Tapi 100. Di sini ada jawaban Fatih. Dia benar semua. Kita kasih nilai berapa? 100. Tepuk tangan dulu buat Fatih. Yeay. Atko juga tadi kita langsung periksa semua jawabannya ya. Kita kasih betul dulu. Dapatnya 100. Ye, tepuk tangan buat Atko. Ye. Dan anak-anak semua tadi sudah menyebutkan jawabannya dengan sangat-sangat benar ya. Jadi anak-anak semua Bunda kasih nilai dari sini saja ya. 1, 2, 3, 4. Dapat 100. Tepuk tangan buat anak-anak semua. Yeay. Senang gak belajar sama Bunda? Senang. Alhamdulillah. Senang gak belajar sama Bunda, Fatih? Senang. Atko senang gak? Senang ya. Atko kayaknya mau makan ya teman-teman. Dia bilang senang itu seperti mau tidur. Senang kayak gitu ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bunda mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak baik Fatih maupun Atko dan anak-anak yang sudah bergabung melalui Zoom. Begitu juga pemirsa Radio Lombok FM yang telah ikut serta menyaksikan ya. Kita pamit dulu ya teman-teman. Sebelum itu kita harus berdoa ya. Kita berdoa di dalam hati saja. Berdoa. Mulai. Bismillah. Selesai anak-anak. Ayo Atko datang ke sini. Kita ucapkan salam bersama-sama. Ucapan terima kasih sama teman-temannya dulu.
1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngucul kelebihan. Matiin. Bum. Mama udah selesai. Baru saja Anda mengikuti acara Belajar Mengajar bersama Pepadu Abata Lombok. 102.2 Lombok FM Radio.